Ketika berinteraksi sosial, seringkali kita menemukan sifat orang yang berbeda-beda, mulai dari yang mempunyai hati yang baik, perlakuan yang sopan, hingga yang kasar, memiliki sifat yang aneh, ataupun memiliki hati yang sangat jahat. Penting bagi kita untuk mengetahui karakter orang lain agar kita bisa menyikapi terhadap sifat seseorang. Bukan hanya bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari, cara ini akan berguna ketika kamu membangun bisnis, menjalin kerjasama, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, dengan menonton video ini sampai selesai, kamu akan mengerti dan mudah mengetahui sifat seseorang meskipun kamu hanya memiliki waktu singkat dengan orang tersebut. Pertama, perhatikan gerak tubuh dan nada lawan bicara kamu. Memperhatikan gerak tubuh lawan bicara adalah salah satu cara yang berguna untuk memahami sifat dan perasaan orang. Gerakan tubuh dapat memberikan petunjuk tentang perasaan dan pola pikir seseorang. Misalnya, ekspresi wajah, posisi tubuh, dan gerakan tangan dapat mengindikasikan apakah seseorang merasa nyaman, tegang, tertarik, atau bahkan tidak setuju dengan apa yang sedang dibicarakan. Dengan memperhatikan gerak tubuh, kita dapat lebih memahami nuansa komunikasi nonverbal dan memahami tentang orang yang sedang kita ajak bicara. Selain gerak tubuh, intonasi suara juga bisa memberikan banyak informasi tentang perasaan dan niat seseorang. Ketika berbicara, perhatikan nada suara lawan bicara Anda. Misalnya, suara yang rendah dan monoton menandakan ketidakberanian atau kurangnya antusias, sementara suara yang ceria dan bersemangat bisa menunjukkan kegembiraan atau minat. Selain itu, jeda dalam percakapan juga penting untuk diperhatikan. Jeda yang panjang bisa menandakan keraguan atau ketidaknyamanan, sementara jeda yang singkat mungkin menandakan pertimbangan cepat atau keinginan untuk berbicara lebih lanjut. Dengan memperhatikan intonasi suara dan jeda dalam percakapan, kita dapat lebih memahami emosi orang lain. Kamu juga bisa menilai bagaimana dia memperlakukan kamu ataupun terhadap orang lain. Contohnya, apakah dia juga mau menerima pendapat orang lain, berinisiatif, dan peduli dengan orang lain, dan lain sebagainya. Kedua, membandingkan orang tersebut dengan orang lain. Kita mengerti bahwa di dunia ini, kita berhadapan dengan ribuan, bahkan jutaan manusia. Bukan berarti bermaksud merendahkan orang tersebut. Justru dengan membandingkan, bisa membuat kita memahami apa yang salah pada orang tersebut. Hal seperti ini bisa membantu kita memahami lebih dalam tentang orang tersebut, termasuk kelebihan dan kekurangannya. Sebagai contoh, mungkin saja orang tersebut menunjukkan bahwa ia lebih mudah tersinggung, yang artinya kita harus berhati-hati dalam berbicara hal yang sensitif tentang hal pribadi orang tersebut. Seperti halnya perilaku yang egois, tidak toleran, atau cenderung memanfaatkan terhadap orang lain bisa jadi mencerminkan karakter yang kurang baik. Jika individu tersebut menunjukkan kesopanan, empati, dan keterbukaan dalam interaksi dengan orang lain, ini dapat menandakan karakter yang ramah dan peduli. Perbandingan ini membantu membentuk pemahaman tentang nilai, etika, dan cara seseorang berinteraksi dalam hubungan sosial. Ketiga, tanyakan kepada orang yang terdekat tentang orang tersebut. Setelah memperhatikan gerak tubuh, nada bicara, dan membandingkan orang tersebut dengan orang lain, kita juga perlu memverifikasi persepsi yang ada di pikiran kita terhadap orang tersebut. Caranya, kita perlu mempertanyakan mengenai orang tersebut ke orang lain. Tidak jarang kita menjumpai apa yang dikatakan orang tersebut berbeda dengan apa yang dikatakan oleh orang terdekatnya. Misalnya, orang tersebut mengaku memiliki usaha dengan omset 200 juta per bulan, padahal realitanya orang terdekatnya mengatakan bahwa dia tidak memiliki usaha sama sekali. Ataupun ada orang yang mengaku kaya namun sebenarnya apa yang dia pamerkan adalah kekayaan milik orang lain. Hal seperti ini lumrah terjadi di sekitar kita. Oleh karena itu penting bagi kita untuk memastikan apa yang dia katakan persis dengan apa yang sebenarnya terjadi. Namun, penting juga bertanya dengan hati-hati. Bertanya kepada orang terdekat harus dilakukan dengan maksud baik, bukan untuk menghakimi atau menyebarkan gosip. Misalnya,
kita bisa bertanya dengan cara yang tidak menyinggung, seperti bagaimana menurutmu pengalamanmu bekerja dengan dia? Atau apakah benar dia mempunyai usaha? Mengumpulkan informasi dari berbagai sudut pandang dapat memberikan gambaran yang lebih lengkap dan objektif tentang seseorang. Terkadang, orang terdekat bisa memberikan wawasan yang tidak terlihat oleh orang luar. Selain itu, mendengarkan cerita dari orang lain dapat membantu kita memahami latar belakang yang membentuk kepribadian seseorang. Dengan cara-cara ini, kita bisa lebih bijak dalam memahami sifat seseorang. Setelah kamu mengetahui 3 cara yang sudah kita bahas, kamu akan mudah mengetahui sifat seseorang. Apa pengalaman kamu ketika menebak karakter orang lain? Coba tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya.